Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ameliana Septianingrum dengan NIM D11 2022 03586 ingin mempresentasikan hasil review jurnal internasional yang berjudul Leptospirosis and the Environment, a Review and Future Direction. Dari yang pertama ada judul makalah, tidak terlalu panjang atau terlalu pendek ya. Judul cukup ringkas dan jelas, tidak terlalu panjang. Menggambarkan isi utama penelitian ya. Judul menggambarkan fokus utama artikel yaitu leptospirosis dan lingkungan. Cukup menarik ya. Judul menarik dan relevan untuk pembaca bidang kesehatan lingkungan dan zoonosis. Kemudian tanpa singkatan selain yang baku ya. Tidak ada singkatan di judul sesuai aturan. Selanjutnya ada pengarang dan institusi. Nama-nama ditulis sesuai dengan aturan jurnal, ya. Nama penulis dan afiliasi tercantum dengan benar dan lengkap. Selanjutnya ada abstrak. Yang pertama, abstrak satu paragraf atau terstruktur. Ya, abstrak disajikan dalam satu paragraf yang padat dan informatif. Yang kedua, mencakup komponen IMRAT. Ya, abstrak mencakup latar belakang, metode, review sistematis, hasil temuan utama, dan arahan penelitian. Secara keseluruhan informatif ya, abstrak memberikan gambaran lengkap dan jelas mengenai isi artikel. Selanjutnya, tanpa singkatan selain yang baku ya, singkatan yang digunakan adalah baku dan mudah dipahami. Selanjutnya, kurang dari 250 kata ya, abstrak singkat sesuai batas kata standar. Selanjutnya ada pendahuluan. Yang pertama, ringkas terdiri dari 2-3 paragraf. Tidak. Pendahuluan terdiri dari beberapa paragraf yang cukup ringkas dan berfokus. Selanjutnya, paragraf pertama mengemukakan alasan dilakukan penelitian. Ya, paragraf awal menjelaskan pentingnya leptospirosis sebagai penyakit zoonosis global dengan dampak signifikan. Selanjutnya, paragraf berikut menyatakan hipotesis atau tujuan penelitian. Ya, paragraf selanjutnya menyatakan tujuan review untuk memahami aspek lingkungan dan siklus penularan leptospirosis. 14 didukung dengan pustaka yang relevan ya. Pendahuluan didukung oleh banyak referensi ilmiah terkini dan relevan. 15 kurang dari 1 halaman ya. Pendahuluan cukup ringkas dan tidak melebihi 1 halaman. Selanjutnya ada metode. Disebutkan desain, tempat, dan waktu penelitian ya. Desain, review sistematis literatur dengan pencarian boolean. Tempat dan waktu penelitian lapangan tidak spesifik karena ini review literatur. Disebutkan populasi sumber, populasi terjangkau, tidak ada populasi subjek karena ini review literatur. Yang ke-18 dijelaskan kriteria inklusi dan eksklusi. Ya, dijelaskan kriteria seleksi artikel berdasarkan fokus lingkungan dan relevansi topik. Selanjutnya disebutkan cara pemilihan subjek, tidak relevan untuk review literatur, namun proses seleksi artikel dijelaskan. Disebutkan perkiraan besar sampel dan alasannya, tidak relevan untuk review literatur. Besar sampel dihitung dengan rumus yang sesuai, tidak relevan untuk review literatur. Komponen rumus besar sampel masuk akal, tidak relevan untuk review literatur. Observasi, pengukuran, serta intervensi dirinci sehingga orang lain dapat mengulanginya, tidak ada observasi atau intervensi primer. Ditulis rujukan bila teknik pengukuran tidak rinci, ya. Semua data berasal dari literatur yang dirujuk dengan jelas. Selanjutnya, pengukuran dilanjutkan secara tersamar, tidak relevan untuk review literatur. Dilakukan uji andalan pengukuran, tidak relevan untuk review literatur. Definisi istilah dari variabel penting dikemukakan, ya. Istilah utama dan konsep dijelaskan dalam artikel. Ethical clearance diperoleh, tidak diperlukan untuk review literatur. Persetujuan subjek diperoleh, tidak ada subjek penelitian. Disebut rencana analisis, batas kemaknaan, dan power penelitian, tidak ada analisis statistik. Disebut program komputer yang dipakai, tidak disebutkan program komputer khusus. Hasil, disertakan tabel karakteristik subjek penelitian, tidak ada subjek penelitian karena ini artikel review literatur. Karakteristik subjek sebelum intervensi dideskripsikan, tidak relevan karena
dilakukan penelitian eksperimental. Tidak dilakukan uji hipotesis untuk kesehatan pra-intervensi. Tidak relevan. Disebutkan jumlah subjek yang diteliti. Tidak ada subjek penelitian. Dijelaskan subjek yang drop out. Tidak relevan. Ketetapan numerik dinyatakan dengan benar. Ya, data dan temuan literatur disajikan dengan akurat dan tepat. Penulisan tabel dilakukan dengan tepat. Ya, tabel ringkas studi lapangan disajikan dengan baik. Contohnya adalah tabel 1. Tabel dan ilustrasi informatif dan memang diperlukan. Ya, tabel dan ilustrasi mendukung pemahaman isi artikel. Selanjutnya, tidak semua hasil di dalam tabel disebutkan pada nas. Tidak semua hasil tabel dirujuk dalam teks. Semua outcome yang penting disebutkan dalam hasil. Ya, semua temuan penting dari studi yang dikaji dibahas dengan lengkap. Subjek yang di drop out diikutkan dalam analisis. Tidak relevan. Analisis dilakukan dengan uji yang sesuai. Tidak ada analisis statistik karena ini review. Ditulis hasil uji statistik degree of freedom and nilai P. Tidak ada uji statistik. Tidak dilakukan analisis yang semula tidak direncanakan. Ya, analisis sesuai tujuan review. Disertakan interval kepercayaan. Tidak relevan. Dalam hasil tidak disertakan komentar atau pendapat. Tidak. Artikel review mengandung interpretasi dan opini penulis di bagian diskusi. Semua hal yang relevan dibahas. Ya, pembahasan mencakup berbagai aspek penting terkait keberadaan leptospira di tanah, faktor lingkungan, dan interaksi mikrobiota. Tidak sering diulang hal yang dikemukakan pada hasil. Ya, pembahasan mengembangkan hasil dengan penjelasan dan interpretasi baru. Tidak hanya mengulang data. Dibahas keterbatasan penelitian dan dampaknya terhadap hasil. Ya, keterbatasan penelitian lapangan dan kurangnya data lapangan ditekankan sebagai kendala utama. Disebut penyimpangan protokol dan dampaknya terhadap hasil. Ya, tidak ada penyebutan penyimpangan protokol karena ini review literatur. Diskusi dihubungkan dengan pertanyaan penelitian. Ya, diskusi fokus pada pertanyaan utama tentang survival, persistensi, dan reproduksi leptospira di tanah. Dibahas hubungan hasil dengan teori penelitian terdahulu. Ya, hubungan dengan studi sebelumnya dan teori mikrobiologi tanah dijelaskan dengan baik. Dibahas hubungan hasil dengan praktis klinis. Tidak dibahas secara spesifik hubungan dengan praktik klinis karena fokus pada aspek lingkungan. Efek samping dikemukakan dan dibahas. Tidak relevan untuk topik ini. Disebutkan hasil tambahan selama observasi. Ya, hasil tambahan terkait biofilm dan interaksi mikrobiota disebutkan sebagai area penting. Hasil tambahan tersebut tidak dianalisis secara statistik. Ya, karena in review, hasil tambahan berupa temuan literatur tanpa analisis statistik langsung. Disertakan simpulan utama penelitian. Ya, simpulan utama tentang kebutuhan riset lapangan dan pemahaman lebih dalam disampaikan jelas. Simpulan didasarkan pada data penelitian. Ya, simpulan didukung oleh literatur dan temuan yang dikaji. Simpulan tersebut sahih. Ya, simpulan logis dan sesuai dengan data yang tersedia. Disebutkan generalisasi hasil penelitian. Ya, generalisasi tentang pentingnya kondisi tanah dan interaksi mikrobiota untuk survival leptospira dibuat. Disertakan saran penelitian selanjutnya. Ya, saran riset lanjutan sangat jelas, termasuk fokus pada studi lapangan dan karakteristik tanah. Selanjutnya ada ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih ditujukan pada orang yang tepat. Ya, ucapan terima kasih ditujukan secara tepat dan relevan. Ucapan terima kasih dinyatakan secara wajar. Ya, ucapan terima kasih disampaikan dengan bahasa yang sopan dan wajar. Selanjutnya ada daftar pustaka. Daftar pustaka disusun sesuai aturan jurnal. Ya, daftar pustaka terformat dengan baik dan mengikuti aturan jurnal. Kesesuaian sitasi pada nas dan daftar pustaka. Ya, sitasi dalam teks sesuai dengan daftar pustaka. Lain-lain, bahasa yang baik dan benar, enak dibaca, informatif dan efektif. Ya, bahasa di artikel jelas, baku, dan mudah dipahami. Makalah ditulis dengan ejaan yang taat asas.
Ya, ejaan dan tata bahasa sesuai kaidah yang berlaku. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.